Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tiada henti lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan kalimat yang sederhana, kalimat alhamdulillah, sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat alhamdulillah, kalimat yang sangat sederhana, pendek, dan mudah. Tetapi sekalipun kalimat itu mudah, jarang sekali kita umat Islam yang mampu mengucapkan secara tulus, ikhlas, dan konsisten. Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Yang mayoritas adalah mereka kufur atas nikmat-nikmatku. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, saking sulitnya bersyukur, maka Allah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang istiqomah bersyukur kepada Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, afdhalu min ibadi yaumal qiyamati alhammaduna. Hamba-hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah pada hari kiamat nanti, mereka adalah orang-orang yang selalu bibirnya dibasahi dengan kalimat alhamdulillah. Bahkan Rasulullah kemudian juga menyampaikan, orang-orang yang pertama kali digiring, dihalau untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka-mereka yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah fis-sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan dia susah ataupun dalam keadaan senang, selalu bibir ini mengucapkan alhamdulillah. Mereka itulah orang-orang nanti akan digiring oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah yang pertama. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu semoga kita
dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang sedikit yang bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan, dan kemudian semoga Allah mampu memberikan kepada kita hidayahnya untuk kemudian kita mampu untuk mengamalkannya. Sebuah hadis yang amat pendek. Hadis itu berbunyi, salah satu aswatin yuhibbuha Allah, sautul dzikri wa sautul ladina yaqra'ul Qur'an wa sautul ladina yastaghfiruna bil ashar. Ada tiga suara. Ada tiga suara, yang tiga suara itu Allah sangat menyukainya. Allah sangat menyenanginya terhadap tiga suara itu. Yang pertama adalah sautud dzikri, suara ayam jantan di sepertiga akhir malam. Ketika ayam jantan mengeluarkan suaranya di sepertiga akhir itu, suara itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara ayam di sepertiga akhir malam itu adalah suara yang menunjukkan bahwa waktu itu adalah waktu bangunnya orang-orang mukmin, orang-orang muslim untuk beristighfar, untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah bagi kita semua, bagi para jamaah sekalian yang di waktu itu bangun malam karena mendengarkan isyarat dari seekor ayam jago. Maka betapa meruginya kita orang-orang Islam, orang-orang beriman tidak merasakan isyarat bahwa waktu itu kita seharusnya bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah wasautul ladina yaqra'unal Qur'an, suara orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang suaranya digunakan untuk melafalkan Al-Quran. Al-Quran dibacanya di siang hari, di sore hari, di malam hari, di pagi hari. Setiap ada kesempatan selalu melafalkan Al-Quran. Suaranya sangat disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita mengatakan dalam hati kita, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Saya tidak mampu membaca Al-Quran. Sekalipun kita tidak mampu, tidak bisa. Tapi kalau kita mau, maka cintanya Allah tidak akan pernah pudar untuk kita semua. Nabi Muhammad mengingatkan di dalam sebuah sabdanya, walladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'u falahu ajran, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir ma'as safaratil kiramil barara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, dia fasih bacaannya, dia bagus tajwidnya, maka dia kelak akan bersama dengan malaikat-malaikat safarah. Malaikat safarah itu adalah malaikat
yang ditugaskan oleh Allah keliling di alam dunia ini. Malaikat-malaikat itulah nanti akan bersama orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Sedangkan kata Rasulullah, orang-orang yang tidak mahir tapi dia masih mau membaca Al-Quran, walaupun dia tertatih-tatih membacanya, tidak lancar membacanya, tapi terus berjuang dan berusaha, dan dia mampu memberikan kesempatan dirinya untuk selalu membaca Al-Quran, sekalipun terbata-bata bacanya, maka falahu ajran. Dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala usaha, kemauan, diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, setiap huruf yang dibacanya, sekalipun ia salah membacanya, tapi dia mau belajar, maka setiap hurufnya diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah dorongan bahwa Allah selalu memotivasi kepada hamba-hambanya, bacalah Quran, bacalah Quran. Jangan sampai rumahmu engkau jadikan seperti kuburan, tidak pernah di dalamnya dibacakan Al-Quran. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan kuburan, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Gelap gulita, tidak ada cahaya bacaan Al-Quran di dalam rumah itu. Maka rumah yang gelap, maka kegelapan itulah tempatnya para makhluk-makhluk gaib yang akan mengganggu di dalam rumah itu. Setan jin akan bersarang, akan bertempat di dalam rumah-rumah yang gelap gulita, yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Rumah yang kedua adalah rumah jiwa hati kita. Hati jiwa yang tidak pernah dimasuki Al-Quran, maka hati itu akan menjadi hati yang gelap gulita. Hati yang gelap gulita, maka hati itu menjadi hati yang gelap. Hati dan jiwa, di mana jiwa dan hati akan menjadi tempat bersarangnya setan. Kegelapan, keputusasaan akan bersarang di dalam hati, yang hati itu tidak pernah ada bacaan Al-Qur'annya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang kolbunya, yang hatinya sering dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Maka hati dan kolbu yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, kolbu dan hati itu akan menjadi bersih, akan menjadi tenang, akan menjadi damai, dan itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada alasan bagi kita semua untuk melupakan Al-Quran. Bahkan luar biasanya Rasulullah menyampaikan, la yu'adzibullahu qalban wa'iyal Quran. Al-Quran yang ada dalam hati jiwa seseorang, maka orang itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemuliaan Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi bekal, yang menjadi pedoman kita di dunia sampai kita bawa nanti ke akhirat. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, suara yang dicintai oleh Allah adalah suara orang-orang yang merintih memohon ampun dengan istighfarnya di saat waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka-mereka yang di waktu sahur, di waktu sepertiga malam akhir, bangun kemudian meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Suaranya dikeluarkan untuk melafadzkan rintihan kalimat-kalimat istighfar, maka mereka adalah orang-orang
yang dicintai suaranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk bangun di waktu sahur. Amin ya rabbal alamin. Itulah 3 hal suara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat menggugah semangat kita semua untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina waqdi anna duyunana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghaniyu ya hamid. Allahumma ya fattah ya razzaq. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.